Selamat datang Mihailo Perovic, Persebaya dapat mesin gol baru dari Eropa. Setelah kepergian Flavio Silva, lini depan Persebaya seperti kehilangan daya dobrak, para bonek pun bertanya-tanya, siapa sosok yang akan jadi predator baru di lini serang? Kini semua mulai terjawab, seorang striker house goal dari Eropa Timur dikabarkan segera merapat ke Surabaya, bukan nama sembarangan, inilah sosok yang pernah menantang klub-klub besar Eropa dan menjadi top skor di tanah kelahirannya. Tanda tanya soal striker Persebaya di musim 2025-2026 mulai terjawab, sepeninggal Flavio Silva, juru gedor Bajol Ijo menyisakan satu nama, Rizky Dwi Pangestu, meski ada Dejan Tumbas yang bisa berposisi di ujung tombak, tapi pemain kelahiran Krivaja, Yugoslavia itu tampaknya akan ditempatkan sebagai gelandang. Maka, Persebaya harus mencari opsi penyerang lain. Kali ini, satu nama yang muncul yakni Mihailo Perovic. Ia adalah striker berusia 28 tahun berkewarganegaraan Montenegro yang musim lalu membela FK Jezero. Menurut sumber harian Diswai, ia akan menggantikan Flavio Silva yang hengkang ke Kaizer Chiefs. Kabarnya, kesepakatan Perovic dan Persebaya tinggal menunggu tanda tangan. Kehadiran Perovic diharapkan dapat menambah daya dobrak lini depan Bajol Ijo. Mihailo Perovic merupakan pemain yang cukup berpengalaman di liga-liga Eropa, seperti Liga Ukraina dan Makedonia. Sebelum bergabung dengan Persebaya, ia memperkuat FC Jezero. Musim lalu bersama FK Jezero, ia mengemas 16 gol, bahkan, striker dengan tinggi 180 cm itu pernah merumput di Liga Eropa saat membela Zorya Lugansk di musim 2020-2021. Tercatat, ia pernah melawan tim-tim besar Eropa seperti Leicester City, SC Braga, dan AEK Athens. Ia juga pernah membela sejumlah kelompok umur untuk timnas Montenegro. Melihat statistiknya, Perovic yang masih berusia 28 tahun terbilang cukup tajam. Musim lalu ia sempat bertengger sebagai top skor nomor 2 di Liga 1 Montenegro. Perovic bukanlah satu-satunya pemain asal Balkan yang memperkuat Persebaya. Sebelumnya, Bajol Ijo memiliki beberapa pemain dari wilayah yang sama, seperti Dime Dimov, Dejan Tumbas, Milos Rajkovic, dan Risto Mitrevski. Kehadiran para pemain Balkan itu diharapkan dapat menciptakan chemistry yang baik di dalam tim dan meningkatkan performa skuad asuhan Eduardo Perez. Kehadiran Perovic juga menjadi jawaban bagi kehilangan Flavio Silva, yang sebelumnya menjadi andalan di lini depan. Perovic adalah tipe striker nomor 9 yang bisa memiliki insting gol tinggi. Ia mungkin tak memiliki kecepatan seperti Flavio, tapi di kotak penalti lawan ia memiliki naluri mencetak gol. Tiki-taka mewah ala Persebaya, All-Star Australia tak berkutik. Pertandingan internasional yang seharusnya menjadi ajang unjuk kekuatan Football West All-Star justru berubah menjadi panggung megah bagi Persebaya. Dengan sentuhan tiki-taka yang mengalir indah dan rotasi pemain yang jitu, Bajol Ijo menari di atas lapangan. 2 gol tercipta dari permainan yang rapi dan efektif, membuat lawan dari Australia tak mampu berbuat banyak di kandang sendiri. Persebaya menutup laga uji coba internasional melawan Football West All-Star dengan kemenangan 2-0, 2 gol disumbangkan Francisco Rivera dan Rizky Dwi pada babak kedua. Memasuki babak kedua, Green Force tampil lebih agresif. Mereka mencoba membongkar pertahanan rapat tuan rumah melalui kombinasi kecepatan dan transisi cepat. Peluang pertama datang di menit ke-58, Galih Freitas melakukan akselerasi dari sisi kanan, menusuk ke tengah lalu mengirim umpan terobosan ke Malik Rizaldi. Tanpa kontrol, Malik langsung melepaskan sepakan, namun sayang bola masih melambung tinggi di atas mistar. Tak butuh waktu lama, Persebaya akhirnya membuka keunggulan. Menit ke-61, kombinasi Bruno Moreira dan Galih Freitas menghasilkan peluang matang. Bruno mengirim umpan ke tiang jauh, diterima Galih yang langsung menyodorkan bola ke mulut gawang. Francisco Rivera tanpa ampun menyambar bola menjadi gol. 4 menit berselang, Bajol Ijo kembali mengancam. Malik melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti. Bola muntah sempat disambar Galih Freitas dan langsung dikirimkan lagi ke depan gawang. Namun kali ini Malik gagal menyambut umpan lambung tersebut. Setelah unggul, pelatih Persebaya Eduardo Perez melakukan rotasi dengan memasukkan sejumlah pemain seperti Octavianus Fernando, Seva Cardano, Randy May, Alvan Suaib, Dimas Wicaksono, dan Icas Baihaki. Pergantian ini membuat permainan Persebaya tetap segar dan solid. Gol kedua akhirnya lahir di penghujung pertandingan. Rizky Dwi mencetak gol spektakuler lewat tembakan keras dari luar kotak penalti. Bola melambung tajam dan menghujam gawang tanpa bisa dihalau kiper lawan. Skor 0-2 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.
Duel emosional di awal musim, Ze Valente hadapi mantan rekan di Persebaya. Kick-off Super League 2025-2026 langsung menyuguhkan cerita yang syarat emosi dan penuh makna. Di tengah semangat kompetisi kasta tertinggi yang baru saja melakukan rebranding, perhatian langsung tertuju ke Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Di sana, satu nama mencuri sorotan, Ze Valente, gelandang asal Portugal yang harus menghadapi mantan klubnya, Persebaya Surabaya, di laga resmi pertamanya bersama PSIM Yogyakarta. Persebaya Surabaya dijadwalkan menjamu PSIM Yogyakarta dalam laga pembuka Super League 2025-2026. Duel ini akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Jumat, tanggal 8 Agustus tahun 2025, sekaligus menjadi momen kick-off resmi untuk kompetisi kasta tertinggi yang telah mengalami rebranding. Terkait pemilihan laga pembuka antara Persebaya dan PSIM, Ferry menjelaskan bahwa tidak ada kewajiban untuk selalu menampilkan juara bertahan di pertandingan perdana. Di sisi lain, laga pembuka ini akan menjadi ujian perdana yang berat bagi PSIM Yogyakarta, khususnya bagi pemain anyar mereka. Ze Valente, gelandang asal Portugal ini telah resmi bergabung dengan Laskar Mataram untuk musim debut mereka di kasta tertinggi. Yang menarik, laga pertamanya justru mempertemukannya dengan mantan klub yang pernah ia kapteni, Persebaya Surabaya. Ze Valente kini sudah berada di Yogyakarta dan mulai mengikuti latihan bersama skuad PSIM. Ia datang dengan reputasi mentereng setelah mencatatkan 7 gol dan 8 assist dari 31 laga bersama Persik Kediri musim lalu. Tak hanya itu, ia juga dikenal sebagai playmaker cerdas yang mampu mengatur ritme permainan dari lini kedua. Ini adalah kota pertama saya tinggal di Indonesia dan saya sangat senang bisa kembali, ucap Ze Valente yang pernah membela PSS Sleman, menandakan hubungan emosionalnya dengan kota pelajar. Kepindahannya ke PSIM didorong oleh semangat baru dan keinginan membangun klub dari bawah. Ia menekankan bahwa fokusnya saat ini adalah beradaptasi dengan tim dan lingkungan baru. Saya belum menetapkan tujuan apapun karena pertama saya ingin mengenal tim dan rekan-rekan saya, ungkapnya dengan rendah hati. Manajer tim PSIM, Razi Taruna, menyambut kedatangan Ze Valente dengan penuh optimisme. Ia menilai pemain berusia 30 tahun itu sebagai sosok penting dalam memimpin skuad yang didominasi pemain muda. Kami akan bekerja dengan serius dan bertanggung jawab untuk membawa kegembiraan kepada kalian. Mari kita tanamkan perdamaian dalam sepak bola, ujar Ze Valente.